Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Riyadhus Shalihin Masjid Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab al-hilm wal anatu war rifqu ya. Mulai hadis yang ke-6 ya, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit ya. Wa basyiru wala tunaffiru, berikanlah kabar gembira dan janganlah jauhkan orang dari kebaikannya. Wala tunaffiru, hadis muttafaqun alaih. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini ya menjelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin ya, ketika dia berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam. Di sini ada kaidah penting yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang diperintah, ada yang dilarang. Apa yang diperintah oleh Nabi? Yaitu yassiru, permudah. Ya. Yang dilarang apa? Wala tu'assiru, dan janganlah kalian mempersulit. Nah, dalam agama ini. Supaya apa? Supaya orang-orang itu, Bapak sekalian, senang berbuat kebaikan di dalam Islam, maka permudahlah. Nah, terutama para ulama mengatakan ketika kita mendakwahi orang yang belum lama masuk Islam ya, jadi baru masuk Islam, mu'allaf, itu jangan dipersulit, permudah ya. Itu diantara kaidah dalam menerapkan dalil ini ya. Saat kita mendakwahi orang yang baru saja kenal Islam atau baru masuk Islam, atau yang kedua bagi anak-anak yang baru masuk usia baligh ya, dia baru kena taklif syariat gitu. Nah, itu permudah, jangan dibebani dengan yang susah-susah. Maka yassiru wala tu'assiru. Nah, apalagi di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi sesungguhnya semua ajaran syariat Islam ini mudah aslinya, gampang ya, bukan dalam rangka untuk mempersulit ya, bukan pula untuk ya, menyusahkan. Bahkan dalam Al-Quran surah Toha ya, juga bukan dalam rangka litasko ya, untuk menyulitkan atau menyusahkan atau menyengsarakan, bukan. Justru Islam ya untuk memudahkan ya, manusia, bagaimana caranya supaya mereka bisa melakukan kebaikan dan mendapatkan kehidupan bahagia tentu di dunia dan di akhirat ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kita bisa
simpulkan dari hadis ini Bapak sekalian, wabasyiru tadi, berilah kabar gembira, wala tunaffiru, berikan kabar gembira. Ya, misalnya barang siapa yang mengucapkan kalimah thayyibah misalnya, maka dia akan begini, ya, dia akan mendapatkan kebaikan ini misalnya. Barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka dia sudah itu gorsun, ya. Gorsun itu tanaman, ya, yang ada di sorga. Berarti setiap kali orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, berarti dia sudah menanam pohon di sorga, gitu ya misalnya. Nah, itu yang disebut tabsyir, ya, memberikan kabar gembira. Barang siapa orang yang memudahkan urusan orang lain misalnya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu tabsyir. Wala tunaffiru, dan jangan buat mereka menjauh dari kebaikan. Nah, ini kaidah umum dalam berdakwah, ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kenapa demikian? Karena di sini katakan tabsyir, memberikan kabar gembira itu akan melahirkan, ya, kesenangan, kebahagiaan. Orang akan mudah menerima dan orang akan tenang, gitu ya. Biasanya seperti itu kalau kita berikan kabar gembira. Sementara kalau kita persulit, ya, maka itu biasanya akan melahirkan, ya, sikap berpaling, bahkan ragu-ragu, sehingga akhirnya dia menjauh dari kebaikan. Ya, maka jangan buat orang jauh dari kebaikan. Wala tunaffiru. Nah, tadi terutama untuk mereka yang baru saja mengenal Islam, atau mereka yang, ya, baru balik dari usia kecil lalu balik. Nah, itu seperti itu kaidah yang harus diperhatikan di dalam mendakwahi mereka sekalian. Nah, lalu apakah kita tidak boleh melakukan tanzir, ya kan? Karena lawan kata dari tabsyir itu tanzir. Nah, di sini tanfir, ya, ada tanfir, ada tanzir nanti, atau inzar. Nah, tidak, ya, tidak demikian. Kita tetap di samping memberikan kabar gembira, ya, kepada orang-orang apalagi sudah paham Islam, udah lama dia menjadi seorang muslim, itu harus tanzirnya harus ada, inzarnya harus ada, peringatan. Karena Nabi, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala bukan hanya sebagai basyiro, tapi juga nadhiro. Maka kalau kita buka dalam Al-Quran surah Saba, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiro wa nadhiro walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Nah, ini penting juga, ya. Karena ada orang udah nggak usah dikasih peringatan, terus saja kasih kabar gembira. Ya tadi, kalau untuk orang yang baru masuk Islam, orang yang baru balik, nah itu memang seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah lama, ya, dia mengenal Islam, ya, inzarnya harus ada, nah, peringatannya harus ada, tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi beda tanfir sama tanzir, itu berbeda, ya. Tanfir itu membuat orang lari, tidak senang kepada Islam karena, ya, di pikiran dia kok Islam berat sekali, gitu ya. Apalagi kalau orang baru masuk Islam. Orang yang sudah lama, nah, tentu dia harus selain diberikan kabar gembira, juga harus diberikan, ya, apa tadi? Tanzir, ya, tabsyir, tanzir atau inzar tadi. Karena Nabi tadi bahkan sampai 3 kali Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kami itu mengutus engkau wahai Muhammad basyiro wa naziro. Itu dia harus seimbang. Jangan sampai inzarnya enggak dilakukan. Bahkan, ya, sekalian, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, menerangkan tentang pentingnya jihad, jangan lupa, ya, ada sebagian orang yang belajar agama, ya, tujuannya apa? Nah, kita buka misalnya di dalam Al-Quran, ya,
surah At-Taubah ayat 122 ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan. Tidaklah pantas seluruh orang-orang beriman itu ya semuanya pergi ke medan perang. Itu tidak sepatutnya seperti itu ya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Nah, itu sekalian azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Mengapa sebagian dari setiap golongan itu ya, ada di antara mereka yang tidak pergi. Jadi ya harus ada, artinya sebagian dari golongan-golongan yang ikut berperang bersama Nabi itu ada ta'ifah yang tidak pergi ya, sebagian dari mereka itu tidak pergi. Nah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, untuk apa? Liyatafaqahu fid din, supaya mereka memperdalam agama. Ya, memperdalam pengetahuan agama. Liyatafaqahu fid din. Lalu apa fungsi mereka? Nah, pada kalimat berikutnya di akhir ayat ini Allah mengatakan waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya mereka yang belajar memperdalam ilmu agama ini yang tidak ikut berperang memberikan peringatan kepada kaumnya, liyunziru qaumahum idza raja'u, ya, apabila mereka telah kembali dari peperangan, la'allahum yahdzarun, agar mereka bisa menjaga diri. Nah, ada kata inzar di sini, liyunziru qaumahum. Nah, maka penting adanya munzirul kaum. Munzirul kaum itu yang memberi peringatan kepada suatu kaum, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi harus seimbang sebenarnya. Ada tafsir, ada tanzir, ada targhib, ada tarhib. Dan begitu dalam Al-Quran kan. Disuruh ini, dilarang ini. Disuruh ini, dilarang ini. Jadi seimbang ya. Tapi prinsip yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang ke-6 ini memang tadi ya, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Terutama tadi ketika kita berdakwah ya kepada orang yang baru cenderung kepada Islam, kita berdakwah kepada orang yang baru saja masuk Islam, kita berdakwah kepada mereka yang baru balik gitu ya. Maka ini tabsir, jangan tanfir, taisir, jangan taksir ya. Taisir dipermudah, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan dibuat mereka lari meninggalkan kebaikan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta ikhwas sekalian, kaidah di dalam berdakwah. Maka hadis ini penting untuk dipahami dan dijadikan pedoman oleh para dai, terutama tadi yang mendakwahi orang-orang yang baru saja mengenal Islam. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hadis berikutnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala au yaqul, beliau bersabda, man yuhrami ar-rifqa yuhramil khaira kullahu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa orang yang terhalang ya, dari kelembutan ar-rifqa ya, maka dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Nah, ini lanjutan dari hadis-hadis sebelumnya tentang pentingnya sikap ar-rifqu ya dalam kita bermuamalah ya sesama manusia. Nah, ini tambahan yang pada pertemuan pekan lalu itu sudah disebutkan ya, beberapa dalil tentang pentingnya akhlak berupa sikap ar-rifqu tadi ya. Jadi orang yang tidak punya kelembutan, terhalang dari bersikap lembut, maka dia akan terhalang dari kebaikan seluruhnya. Nah, ini menunjukkan ya penegasan dari apa yang sudah diterangkan pada pekan yang lalu, bahwa sikap lembut itu sangat penting ya dalam kita bergaul ya,
termasuk tentu saja dalam berdakwah ya, menyampaikan syariat Islam kepada orang-orang, kepada manusia seluruhnya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, saya kira ini menguatkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Intinya bahkan dalam Al-Qur'an ya, surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya, seandainya engkau Muhammad keras gitu, kasar dan keras hati, maka niscaya mereka akan ya menjauh darimu, dari sekitarmu, karena sikap keras kasar itu tadi. Nah, arifku itu lawannya adalah tadi fadza atau ghalidhul qalb. Nah, maka kalau bisa dijauhi itu ya, bersikap kasar, keras hati. Nah, maka orang yang tidak punya kelembutan, kasar atau keras hati, orang akan menjauh darinya ya. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Yaitu tambahan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu. Nah, kemudian hadis berikutnya, ini hadis yang sangat masyhur, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ada anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang itu? Atau dia berkata kepada Nabi, ausini ya, ausini ya Rasulullah. Ya, sampaikanlah wasiat kepadaku duhai Rasulullah. Apa kata Nabi? La tagdob, kata Nabi. Faraddada miraran. Lalu orang itu mengulang-ulang pertanyaannya. Ausini ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Qala, dan Rasul selalu menjawab, la tagdob, kata Rasul. Jangan marah. Hadis rawahu al-Bukhari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini hadis sangat penting ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nah, ini termasuk hadis-hadis ya yang luas cakupannya, yang allati 'alaiha madarul Islam wa jima'ul khairi ya, yang merupakan poros ajaran Islam dan terkumpul banyak kebaikan dalam hadis ini. Nah, lalu apa yang kita bisa ambil dalam hadis ini sekalian? Ya, pelajaran penting yang kita bisa ambil, yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa marah itu adalah keburukan, bahkan miftahu asyarr, kunci keburukan. Makanya Nabi berwasiat kepada orang ini jangan marah. Walaupun ditanya berulang-ulang, jawabannya sama, jangan marah, kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi apakah mutlak kemarahan itu buruk, jelek? Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak demikian ya. Ada kalanya kita boleh marah gitu. Karena ada orang marah itu jelek, mutlak buruk katanya. Ada yang tidak demikian. Kalau kita baca nanti dalil-dalil yang lain, ada saat di mana marah itu bagus, terpuji gitu. Tapi secara umum memang marah itu buruk. Maka Nabi tadi la taghdab. Nah, Nabi itu tidak pernah marah ya, ketika ada orang menyakiti diri beliau. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi, fa innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yantaqimu li nafsihi. Beliau tidak pernah balas dendam ya, kalau itu kaitannya dengan diri beliau. Walakinna idzan tahakat ya hurumatillahi ya, akan tetapi jika ya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu yang dilanggar, maka beliau marah kalau itu yang terjadi. Itu Bapak sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kata Aisyah ya dalam satu riwayat demikian. Mana bukti bahwa marah itu ada kalanya diperlukan? Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada
dalam surah At-Taubah ayat 14 15 ya. Sekalian. Jadi marah itu jika tujuannya adalah dalam rangka apa? Ya, dalam rangka untuk mencegah jangan sampai agama ini dihinakan, agama ini direndahkan. Nah, maka boleh kita marah kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 14-15 Allah Ta'ala berfirman, qatiluhum, ya, perangilah mereka, yu'adzibuhumullahu biaidikum, Allah menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian, wa yukhzihim, Allah menghinakan mereka, orang-orang kafir maksudnya, wa yansurukum alaihim, dan Allah memenangkan kalian ya atas mereka, wa yasfi suduruhum, ya, wa yasfi suduru qaumim mu'minin, dan itu melegakan dada-dada orang-orang beriman. Nah, ini Bapak Ibu ayat 14-nya itu, wa yadhhabu ghaidhu qulubihim. Nah, nanti baru ke ayat 15. Nah, itu menghilangkan ya kemarahan hati mereka dengan dimenangkannya oleh Allah orang-orang beriman atas orang-orang kafir. Nah, ini ada kalimat wa yadhhabu ghaidhu qulubihim. Setelah kapan itu terjadi? Setelah Allah tolong orang-orang beriman memenangkan peperangan terhadap orang kafir, maka dada mereka menjadi lapang. Ya, wa yasfi suduru qaumim mu'minin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada saat di mana memang marah itu terpuji ya, ketika syariat Islam, ketika Al-Qur'an misalnya, sunnah dilecehkan. Nah, itu kita marah. Perlu itu kemarahan dalam konteks seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya di dalam kitab ini sebenarnya diterangkan ya, dalam keadaan normal marah tadi buruk ya. Marah itu buruk. Lalu bagaimana kalau kita marah? Nah, ada beberapa langkah yang diajarkan oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita sedang marah, ucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Maka kata Nabi dalam satu riwayat yang sahih, ketika ada dua orang sahabat bertengkar, nah, seandainya ada di antara mereka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nah, maka kemarahan yang ada pada dirinya akan hilang itu ya. La zahaba anhu ma yajid, akan hilang apa yang dia dapatkan pada dirinya. Terus yang kedua, ketika sedang berdiri marah, maka duduklah. Marah kita saat kita sedang berdiri, kata Nabi, duduk. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa innahu zahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kalau duduk belum selesai, berbaring. Nah, itu cara untuk menghilangkan kemarahan. Lalu yang ketiga, diam. Kalau lagi marah lebih baik diam, mulut nggak usah ngomong. Itu. Nanti kalau ngomong, wah kemana-mana omongannya, akan menyakitkan banyak orang. Yang keempat, ya bahwa sekalian usahakan kendalikan diri gitu ya. Karena orang kuat itu bukan orang yang menang dalam gelut ya, tetapi ya, orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, saat dia mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang marah, agar bisa meredam kemarahan kita apa? Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ucapkan doa, as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi warridho. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kalimat yang benar, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho, tidak marah. Nah, itu dalam hadis Ammar bin Yasir riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Jadi saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selebihnya waktu kami kembalikan ke Pak Pono.
Palu kita. Ya. Ya, Fana. Ya. Ya. Oke, itu. Oke, terima kasih Pak Lukito ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu. Ulangi Bu, maaf tadi ada suara motor. Apa yang paling utama untuk dipelajari? Apa? Oh, yang dipelajari lebih dulu. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kaidah ini ya, yang ada dalam hadis yang nomor 6 tadi, yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunaffiru. Apakah ini hanya berlaku dalam urusan agama atau berlaku umum? Jawabannya berlaku umum dalam semua perkara. Rasulullah sendiri ketika ditawarkan kepada beliau dua hal yang berbeda, maka beliau pasti akan memilih aisaruhuma. Mana yang paling mudah di antara keduanya itu. Itu Rasulullah sendiri. Nah, maka dalam semua perkara tadi, ya apa yang tadi antum sebut contoh ya, dalam birokrasi misalnya, harusnya kalau kita berpedoman kepada hadis ini, semua orang itu urusannya dipermudah. Jangan kaidahnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jangan. Itu kaidah batil itu ya. Nah, kaidah batil. Ya, ada itu ya. Itu fakta yang memang kita bisa temukan itu ya di lapangan, ada yang seperti itu. Ya, tapi tadi yang kalau antum tanyakan apakah ini berlaku umum? Iya, jawabannya ini berlaku umum. Tentu juga dalam mendidik ya, dalam dalam semua hal ya, dalam birokrasi, dalam bisnis dan seterusnya. Jika ada yang lebih mudah, kenapa yang dipilih yang sulit? Pun begitu dalam beribadah. Nah, sekalian, kemudahan yang dimaksud dalam hadis ini tentu selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Misal gini ya, di sekolah Islam, Pak, ada siswi mengeluh gitu, Pak, aku ini kalau pakai jilbab panas ya Pak. Nah gitu ya. Gimana kalau aku nggak pakai jilbab? Gitu. Nah, oh ya udah nggak apa-apa, permudah aja, nggak masalah. Kayak gitu boleh atau tidak? Nah, tidak. Ya. Karena apa? Sudah bertentangan dengan syariat. Wanita yang sudah balik dia harus menutup auratnya. Rambut bagian daripada aurat yang harus ditutup. Nah, itu contoh ya. Jadi jangan menggampangkan semua digampangkan, enggak begitu. Gampang dalam arti tidak keluar dari ketentuan syariat. Kan dulu ada anak muda izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ya wis apa-apa. Kan bahaya itu ya. Digampang-gampangkan, enggak boleh. Maka Rasul tanya, gimana kalau ibumu berzina, saudara perempuanmu berzina? Oh enggak mau ya, maka orang pun enggak mau. Nah, jadi itu yang dimaksud yassiru, permudah selama tidak bertentangan dengan syariat ya, syariat Islam. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Lalu pertanyaan kedua tentang ilmu tadi ya. Tadi ibu bertanya, untuk orang awam
ilmu apa yang lebih dulu harus dipelajari? Bapak sekalian, ya, semua ilmu sebenarnya harus dipelajari. Bisa nggak dalam waktu, misalnya dalam sepekan kita belajar macam-macam ilmu, bisa nggak? Bisa. Tapi tentu tauhid itu yang pertama. Ya, bahkan yang para ulama, misalnya Abdul Salam Barjas ya, Abdul Salam Barjas rahimahullah dalam kitab Al-Mu'taqad As-Sahih ya. Nah, atau yang keterangannya dalam kitab sarahnya At-Ta'liq Al-Malih ala Al-Mu'taqad As-Sahih. Saya Abu Ais Muhammad Sami, beliau menegaskan bahwa yang pertama-tama perlu diajarkan kepada manusia itu adalah masalah tauhid. Begitulah dulu para nabi dan rasul mengajak manusia untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam peribadatan mereka. Nah, maka ilmu tauhid itu penting dipelajari. Jadi jangan sampai kita belajar ilmu macam-macam tapi ilmu tauhid nggak dipelajari. Caranya piye? Ya cari majelis di mana di majelis itu diajarkan ilmu tauhid itu. Jangan sampai itu tidak dipelajari. Ya itu Bu. Jadi yang pertama-tama harus dipelajari adalah oleh siapapun ya, termasuk oleh orang awam tentu adalah ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadahan kita. Itu Bu. Nah, tapi misal begini, dalam sepekan itu kan ada 7 hari. Ibu punya waktu berapa hari untuk meluangkan untuk thalabul ilmi ya, untuk ngaji misalnya. Ya bisa dalam waktu sepekan misalnya ibu punya 4 majelis. Hari Senin ibu belajar tentang tauhid. Hari Rabu ibu belajar tentang fikih misalnya. Hari Kamis ibu belajar tentang tafsir misalnya. Hari Sabtu ibu belajar tentang sirah misalnya. Oleh dalam waktu bersamaan. Maka begitulah dulu kami ya di pesantren, dan saya kira hampir seluruh pesantren itu mengajarkan beragam ilmu kepada para santrinya, tapi tauhid pasti ada. Itu selain ilmu-ilmu yang lain, nah, tauhid pasti ada, karena itu pokok ya ilmu tauhid. Yaitu Bu, jangan sampai ada orang berpemahaman begini, udah tauhid aja terus pelajari, yang lain fikih yuk, ada majelis fikih tuh, aku ragelem tauhid gitu. Itu ada kajian tafsir, orang aku tauhid. Ya enggak begitu. Ya, enggak begitu. Tauhid wajib dipelajari, bahkan itu yang utama. Yang lain tetap juga dipelajari. Karena ilmu Allah itu sangat luas, ya, sangat luas. Kalau kita berhenti, nah, ya nanti enggak, ya lama gitu ya majunya, taunya. Ya itu Bu, yang bisa kami jawab. Jadi kalau yang ditanya apa yang pertama kali ilmu perlu dipelajari, ilmu tentang tauhid. Ya, terutama tauhid uluhiyah terutama. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak Ibu? Pada cukup? Ya. Baik, terima kasih Pak Pono. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, demikian yang bisa kita bahas ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya, bisa kita amalkan apa yang disampaikan oleh Nabi ya SAW dalam hadis-hadis yang kita bahas barusan. Dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.